Yo guys, bersiapkah kita dengan altcoin season? Jim Cramer yang memberi sinyal untuk Bitcoin, kemudian Ethereum ETF yang semakin santer beritanya. Dan terakhir teman-teman, ada XRP yang gilirannya ini dapat berita negatif kali ini. Dan seperti apa beritanya? Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di update video kali ini kita berbicara mengenai kenyataan di balik ETH, Ethereum, dan XRP ETF. Dan Bitcoin ini sudah top kalau kita mengacu kepada si Jim Cramer. Dan sebelum kita mulai, teman-teman harap diingat bahwa konten di Black Cuan ini tetap NFA guys, not financial advice. Jadikan dia sebagai referensi ataupun tambahan berita ya untuk sahabat Black Cuan. Oke, yang pertama di sini adalah dari Jim Cramer di sini. Apa yang dikatakan oleh Jim Cramer di sini dari postingannya dia per 13 Januari ya, checking in with Larry Williams, major top in Bitcoin, major. Oke. Semoga kita tidak salah baca ya. Dalam hal ini Jim Cramer ini sudah menyebut ini sudah berada pada posisi major top for Bitcoin after praising its growth. Jadi sebelumnya, seminggu sebelumnya maksud saya, Jim Cramer ini memuji bahwa ini adalah teknologi marvel segala macam, dan akhirnya Bitcoin memang terjadi kenaikan. Kemudian sekarang ini sudah terjadi kenaikan dan turun dia sekitar $8.000, turun dari posisi 49 itu. Sempat itu seperti itu $8.000, dan akhirnya sekarang dia bilang ini dia panggil lagi atau dia sebut lagi calls itu sebagai major top untuk si Bitcoin. Dan Elon tahu sesuatu di sini, inverse Cramer. Meskipun dari tweet yang aslinya ya, ini merespon dari unusual whales di sini yang sering ya kita kaitkan si Jim Cramer ini dengan sesuatu yang kebalikan gitu kan. Jadi apa yang dikatakan oleh dia ini sering kebalikan. Apakah kali ini menjelang minggu depan ini teman-teman, Bitcoin itu akan ada pembalikan arah lagi? Kita akan lihat apakah Jim Cramer kembali membuktikan dirinya sebagai inverse analis dalam hal ini. Baik teman-teman, sekarang kita beralih ke Ethereum. Dalam hal ini setelah Bitcoin, akankah SEC memberi lampu hijau kepada ETH untuk spot Ethereum ETF-nya? Yang dalam hal ini mereka sudah melakukan semacam polling ya. Ini ada sentiment yang melakukan polling bahwa di akhir tahun 2024 ini 52% ya responden ini memilih itu akan di-approve di akhir tahun 2024. Dan ada kecurigaan saya di sini bahwa sebelum spot ETF-nya di-approve ini, biasanya orang sudah memfront run dulu untuk mengakumulasi si ETH-nya. Itu kebiasaannya dalam hal ini, teman-teman. Karena itulah, apakah ini akan berdampak kepada harganya? Mungkin akan sangat-sangat berdampak dalam hal ini, terutama karena BlackRock sendiri dalam hal ini, Larry Fink itu menyatakan bahwa dia melihat value, dia melihat nilai yang besar di dalam Ethereum ETF ini. Dan dia juga memprediksikan bahwa era tokenisasi ini itu juga akan mengeliminasi corruption. Dalam hal ini dia menjelaskan ya bahwa dalam hal ini teman-teman, nilai yang dimiliki oleh ETF Ethereum ini yang akan melacak kinerja si Ethereum-nya sendiri, dan ETF dari si Ethereum ini merupakan langkah awal yang akan menuju kepada adopsi tokenisasi yang lebih luas, di mana aset dan identitas yang diwakili oleh token digital itu ada pada blockchain. Kemudian teknologi untuk tokenisasi ini memang sudah ada, dan tokenisasi ini jelas lebih unggul daripada sistem keuangan tradisional karena adanya transparansi yang jauh-jauh lebih besar, yaitu tadi semua transaksi itu dicatat pada blockchain publik. Dan inilah yang dikatakan oleh Larry Fink itu mengurangi terjadinya kasus pencucian uang ataupun korupsi. Sementara untuk prediksi ya mengenai Ethereum spot ini atau Ethereum ETF ini, di bulan Mei ini itu JP Morgan hanya memprediksikan kisaran 50% ini akan bisa di-approve. Sementara senior analis ETF dari Bloomberg, Eric Balchunas, ini menyatakan keyakinannya dia itu berada di level 70% bahwa spot Ethereum ETF ini akan di-approve di bulan Mei atau paling lambat di akhir tahun 2024 ini, teman-teman. Oleh karena itulah tadi saya menyatakan ya bahwa ada kemungkinan di sini
kita kan akan masuk ke altcoin season nih, sepertinya gitu kan, ada indikator ke sana. Jadi si Ethereum ini kan agak lagging dari bulan 12 gitu kan, sementara Solana ataupun FX itu sudah duluan ngebut-ngebut. Menurut saya dalam hal ini, rotasi keuangan ini dari Bitcoin ataupun dari aset-aset lainnya itu kemungkinan besar akan berpindah ke si Ethereum-nya dalam hal ini teman-teman, terutama dalam persiapan spot ETH Ethereum di sini. Akan tetapi teman-teman, ada satu kenyataan di balik kejadian ini yang mungkin perlu untuk kita jadikan bahan sebagai pertimbangan ya. Saya mendapat notifikasi dari sahabat Black Cuan, pecinta kripto di sini yang menyampaikan tweet dari Steven Nerayov yang dia ini kurang suka ya dengan Ethereum sekarang ini meskipun dia itu adalah mantan dari penasehat Ethereum tersebut teman-teman. Dia katakan bahwa ini akan menjadi semacam FTX atau the next FTX dan dia tidak sendiri dalam hal ini. Ada CEO yang mengklaim juga bahwa Ethereum is the next ETF. Oleh karena itu, teman-teman, Samson Mow di sini menyatakan hal tersebut, the next FTX si Ethereum ini, dan dia mendasarkan tuduhannya ini berdasarkan tweet dari peneliti on-chains, yakni Truth Lab ya di sini teman-teman. Yang menurut Truth Lab di sini ada salah satu pengembang Ethereum ini mengirimkan Ethereum atau gas ini ke dompet Blockchain Bandit itu pada tahun 2015-2016. Dan Truth Labs juga mengklaim bahwa ada salah satu pengembang Ethereum yang berinteraksi dengan Blockchain Bandit sebelum terjadinya peretasan DAO. Dan tuduhan mereka ini melibatkan Christoph Jens, dalang di balik peretasan DAO, dan Jens ini diduga memiliki akses ke dompet Blockchain Bandit. Dalam hal ini, teman-teman, tampaknya kita memang akan butuh bukti konkret mengenai hal ini, dan Steven Nerayov itu juga dikatakan sedang mengajukan tuntutan kepada Vitalik Buterin ataupun Joseph Lubin dalam hal ini. Jadi kita akan menunggu hal ini supaya tidak terjadi ketersesatan informasi ya. Karena jika ini benar, ini terbukti benar, ini akan menjadi pukulan yang besar juga nih bagi Ethereum. Akan tetapi sampai sejauh ini masih belum ada ya. Dan Steven Nerayov itu juga marah-marah itu di Twitternya dia karena dia menyatakan kok media-media nggak ada yang angkat ini gitu kan, nggak ada yang goreng ini mengenai berita ini. Ya kita tunggu saja seperti apa beritanya teman-teman. Dan dalam hal ini setidaknya kita punya beberapa informasi baik itu dari sisi yang positif ataupun dari sisi yang negatifnya teman-teman. Kemudian ke altcoin season kita di sini ada dari Crypto Billionaire di sini menampilkan screenshot ya. It's altcoin season dengan level 76. Dalam hal ini teman-teman, by definition ya teman-teman mengenai altcoin season ini adalah ketika 75% dari 50 koin teratas ini memiliki kinerja yang lebih baik daripada BTC selama 90 hari. Maka itulah yang kita sebut sebagai akan masuk ke dalam altcoin season. Dan ini tidak menghitung stablecoin ataupun token yang di-backup oleh aset tertentu seperti Wrap BTC ataupun ST8 ataupun Ceiling ya. Dalam hal ini coba kita lihat di sini ada ordi yang tertinggi di sini, kemudian terus ini ke belakang ada si Bitcoin-nya. Jadi ada 50 aset ini melampaui pergerakannya si Bitcoin. Dan garis 75 ini merupakan penanda bahwa altcoin season itu terjadi teman-teman. Dan karena ini postingan hari Minggu, kita bisa lihat ya, untuk semingguan ini beberapa altcoins itu memang luar biasa besar ya pergerakannya. Ada TIA, ARB, ETC, HNT, ENS ya. Kemudian ada HEX juga di sini yang sudah bagus sekali pergerakannya. Let's see minggu depan seperti apa dia akan bergerak ini, terutama dengan menyesuaikan tadi ya indikator dari altcoin season tersebut yang sudah berada di level 76 sekarang ini, dan semoga dia terus maju ke sini dan itu akan memberi pergerakan yang luar biasa leluasa ya bagi altcoins di sini untuk bergerak lebih bebas. Teman-teman, seperti itu pergerakannya ataupun ekspektasinya. Kemudian kita beralih ke XRP di sini yang mendapat berita negatif. Hong Kong Virtual Asset Consortium HKVAC itu meremove XRP dari global indeksnya mereka. Jadi di dalam 5 besar tersebut mereka telah mengeluarkan XRP kemudian menggantikan dia dengan si Solana. Oke, teman-teman, wajar karena Solana ini punya pergerakan yang luar biasa bagus sementara XRP-nya itu lagging dalam hal pergerakan harga. Kemudian di dalam 10 besar juga ada terjadi pergantian pemain.
Oke, saya sebut aja pergantian pemain seperti itu karena TRX di sini digantikan oleh Apex Avalanche, teman-teman. Itu luar biasa karena Solana bergerak kencang, Apex itu selalu mengikuti belakangnya Solana di dalam pergerakannya beberapa bulan belakangan ini, teman-teman. Dan dalam berita ini wajar ya, jadi si Hong Kong Virtual Asset Consortium ini mengeluarkan XRP itu mungkin karena performanya. Jadi dia kan punya standar sendiri ya untuk menilai aset-aset tertentu. Kemudian berkaitan dengan XRP ETF di sini teman-teman, banyak yang menyatakan bahwa the next setelah BTC, kemudian ETH itu adalah XRP. Dan dalam hal ini ditanyakanlah kepada Larry Fink ya, di sini oleh Charles Gasparino dari Fox. Kemudian Larry Fink dalam hal ini dia hanya menyatakan seperti ini, I can't talk about that for now. Oke, jadi dia tidak bisa bicarakan tentang itu dan ini menuai teka-teki ya di kalangan XRP Army-nya sendiri. Akan tetapi dalam hal ini saya lebih ke ini ya teman-teman, tujuan utamanya si XRP. Karena kan seperti kita tahu nih bahwa sejak awal kemunculannya XRP itu beda visi dan beda misi ya dengan si Bitcoin kan. Jadi untuk si Bitcoin itu kan dia lebih kepada store of value, sementara XRP ini kan kita tahu dia merupakan utility token, yang artinya kita akan ada semacam adopsi global keuangan seperti itu, terutama di bidang cross border payments. Jadi di dalam jaringannya si Ripple itu, XRP ini akan berperan sebagai utility tokennya di sana teman-teman. Dan kalau dia ada XRP ETF, ini dikatakan tidak akan bullish untuk si XRP-nya. Melainkan ini akan menghilangkan fokus sebenarnya dari tujuan utamanya si XRP, teman-teman. Apabila kalian punya pemikiran yang berbeda mengenai hal ini, mengenai XRP ETF, coba kalian tulis di kolom komentar. Dan yang paling kontra dalam hal ini mengenai XRP ETF ini adalah Versan Aljara yang menyatakan bahwa XRP ETF ini unnecessary, tidak penting atau tidak diperlukan lah untuk saat ini. Jadi menurut dia, justru apabila terjadi, nantinya akan memicu semacam institutional corruption atau manipulasi harga yang terjadi di ETF-nya. Dan dalam hal ini menurut pandangan saya ya teman-teman berkaitan dengan ini, ETF-nya si XRP ini justru akan mengaburkan ya atau bikin kabur ini mengenai utility token dari si XRP ini ataupun value utama dari XRP ini, karena nantinya itu akan berfokus kepada harga semata gitu kan. Jadi fluktuasi harga saja fokusnya. Kemudian XRP ETF juga tampaknya ini teman-teman akan mengalihkan fokus dari pengembangan jaringannya Ripple ya ataupun XRP di dalam adopsi global karena spekulasinya itu pada harga jangka pendek. Seperti itu ya untuk si XRP-nya dalam hal ini. Dan narasi besar yang saya lihat dari XRP ini tetap teman-teman mengenai global adoption-nya dia, kemudian cross border payment. Tampaknya dia akan bermain di wilayah itu, bukan di wilayah ETF ya. Itu asumsi yang saya pikirkan ya, karena seperti saya katakan di awal juga tadi, bahwa BTC dan XRP ini kan punya visi dan misi yang berbeda. Seperti itu teman-teman, dan menutup video kali ini, ada berita yang menarik di sini. Forget XRP. Lupakan XRP. Karena kripto ini akan unstoppable di tahun 2024. Tidak lain dan tidak bukan Solana. Teman-teman, Solana ini punya potensi untuk berkembang semakin besar di tahun 2024 ini menurut analis ya, yang dikutip dari full.com di sini, karena dia ini tampaknya akan menjadi semacam penantang serius untuk Ethereum gara-gara dia ini murah, kemudian dia cepat dibandingkan dengan Ethereum yang masih terus dalam pengembangan untuk mempercepat jaringannya ataupun memurahkan ya gas fee-nya. Sementara Solana ini sudah murah memang dan dia sudah cepat. Seperti itu teman-teman. Ini persaingan aja sih menurut saya. Dan memang gilirannya Solana sedang ngebut-ngebutnya sekarang. Tetapi bayangkan apabila XRP-nya nanti ini semakin besar, semakin berkembang, atau rotasi keuangan itu berpindah ke XRP, ya kita tidak tahu akan seperti apa pergerakannya XRP kan. Dan balik lagi, tetap teman-teman, ini keputusan kita masing-masing berinvestasi di aset mana saja, dan pastikan kita mendasarkan keputusan kita atas riset ataupun referensi yang sudah kita perdalam mengenai token-token ini ataupun koin-koin tertentu di dalam ekosistem kripto ini. Baik teman-teman, sekian video kali ini. In the meantime, kita bersiap untuk altcoin season. Semoga itu yang terjadi ke depan ini. Dan kita let's enjoy the ride guys.
Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.